Halo teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan tugas sejarah saya mengenai Kerajaan Kahuripan. Sebelumnya perkenalan, nama saya Dimas Wijayan, nomor presensi 8 dari kelas 10F. Oke, langsung saja kita lanjut ke materinya. Yang pertama ada latar belakang atau sejarahnya. Sejarah berdirinya Kerajaan Kahuripan dapat ditelusuri dari peristiwa runtuhnya Kerajaan Mataram kuno, periode Jawa Timur atau Kerajaan Medang. Pada tahun 1016, ibu kota Kerajaan Medang yang terletak di Watan sekitar Madiun sekarang diserang oleh Raja Wurawari dari Waram, sekutu Kerajaan Sriwijaya. Kala itu kerajaan diperintah oleh Raja Dharmawangsa Teguh yang berkuasa antara tahun 985 sampai 1017. Akibat serangan tersebut, banyak pembesar kerajaan Medang tewas dalam pertempuran, termasuk Raja Dharmawangsa Teguh. Airlangga yang merupakan keponakan sekaligus menantu Dharmawangsa Teguh berhasil menyelamatkan diri ke dalam hutan bersama abdinya yang sangat setia bernama Narottama. Airlangga tinggal di hutan dan berteman dengan para pertapa. 3 tahun berselang, pendeta Siwa, Buddha, dan Mahabrahmana datang untuk memintanya melanjutkan kerajaan Medang. Setelah dinobatkan menjadi raja pada tahun 1020, Airlangga mendapatkan gelar panjangnya Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharmawangsa Airlangga Ananta Wikrama Tunggadewa. Karena kerajaan Medang telah hancur, ia membangun kerajaan di Wawatan Mas pada tahun 1032. Raja Airlangga memindahkan ibu kotanya ke Kahuripan setelah diserang musuh. Oke, untuk perkembangan sampai masa kejayaannya, kondisi pemerintahan pada masa Airlangga menjadi raja dapat diketahui dari sumber sejarah kerajaan Kahuripan yang berupa prasasti. Pada awal berdirinya kerajaan, wilayah kekuasaannya hanya meliputi daerah Sidoarjo, Pasuruan, dan sebagian Mojokerto. Oleh karena itu, sebagian besar masa pemerintahan Airlangga dipenuhi dengan peperangan untuk menaklukkan kembali wilayah-wilayah yang pernah melepaskan diri dari kerajaan Medang. Dari prasasti Puncangan dapat diketahui bahwa antara tahun 1029 sampai 1037, Raja Airlangga menyerang semua musuh yang memiliki andil dalam runtuhnya kerajaan Medang bersama Raja Wurawari. Raja Wurawari. Selanjutnya, setelah semua musuh dapat ditaklukkan, sang raja memusatkan perhatiannya untuk membangun kerajaan. Kemajuan pada masa pemerintahannya dapat dilihat dari pesatnya pembangunan, termasuk pembangunan bendungan, pelabuhan, dan jalan. Raja Airlangga juga meringankan beban rakyatnya yang sering terkena musibah. Selain itu, pada masa pemerintahan Raja Airlangga terdapat seorang pujangga ulung bernama Empu Kanwa yang terkenal dengan karyanya berjudul Kekawan Arjuna Wiwaha. Untuk akhir kerajaan Kahuripannya disebutkan dalam prasasti Pamuatan bahwa menjelang akhir pemerintahannya, Raja Airlangga memindahkan ibu kota kerajaan ke Daha atau Kediri. Di saat yang sama, ia tengah berhadapan dengan masalah suksesi kerajaan karena putrinya, Sri Sanggra Wijaya Dharma Prasa Tunggadewi yang seharusnya mewarisi tahta, justru memilih untuk menjadi pertapa.
persoalan muncul ketika anak laki-laki Dharmawangsa Teguh yaitu Samarawijaya menuntut haknya. Oleh sebab itu, Raja Airlangga memutuskan membagi kerajaan Kahuripan untuk putranya Mapanji Garasakan dan sepupunya Samarawijaya. Kerajaan Jenggala yang ibu kotanya terletak di Kahuripan diberikan kepada putranya Mapanji Garasakan, sementara Panjalu atau Ketiri yang berpusat di Daha diberikan kepada keponakannya atau sepupunya Sri Samarawijaya. Peristiwa pembagian kekuasaan ini menandai akhir dari pemerintahan kerajaan Kahuripan. Setelah turun tahta, Airlangga memilih untuk menjadi bertapa hingga akhir hayatnya pada tahun 1049. Dengan begitu, Airlangga menjadi pendiri sekaligus satu-satunya raja kerajaan Kahuripan. Selanjutnya ada peninggalan. Untuk peninggalan sendiri kita akan memulai membahasnya dari candinya dulu. Peninggalan kerajaan Kahuripan sendiri ada 2 candi. Yang pertama Candi Semar Jalatunda. Candi Semar Jalatunda adalah kompleks pertirtaan kuno yang merupakan kawasan kolam suci petirtaan yang dibangun sejak masa kerajaan Medang. Selanjutnya Candi Belahan adalah candi yang bersejarah terletak di sisi timur Gunung Pananggunan yang tepatnya di Dusun Belahan Jawa, Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Usianya sekitar 1 milenium atau sekitar 10 abad atau sekitar 1000 tahun. Dibangun pada masa kerajaan Medang periode Jawa Timur awal. Untuk gambarnya sendiri, untuk Candi Semar Jalatunda itu bentuknya seperti kolam, sedangkan Candi Belahan itu dapat dilihat bentuknya itu seperti kayak candi tapi terbelah tengahnya. Bukan candi, kayak arca. Untuk selanjutnya ada prasasti. Prasasti dari kerajaan Kahuripan sendiri ada berbagai macam. Saya menyebutkan 5 saja. Untuk yang pertama ada prasasti Kamalgian. Isi dari prasasti ini adalah menyebutkan dibangunnya sebuah bendungan atau dam di Wringin Sapta oleh Raja Airlangga, yaitu raja dari Kahuripan bersama rakyat. Selanjutnya ada prasasti Kane. Prasasti Kane merupakan prasasti pertama pada masa pemerintahan Raja Airlangga. Prasasti Kane menyebut lokasi keraton Airlangga di Wawatan Mas. Dan selanjutnya ada prasasti Puncangan. Prasasti ini peninggalan zaman pemerintahan Airlangga yang menjelaskan tentang beberapa peristiwa serta silsilah keluarga raja secara berurutan. Selanjutnya ada prasasti baru. Dari naskah prasasti juga ada tulisan yang mengisahkan bahwa pengekuran anugerah Sima perdikan kepada desa baru diwarnai adanya saran dari beberapa penasihat, yaitu Samngat Landayan, Rarai Empu Bama, dan Samngat Uncang Rarai Pu Manuritan. Selanjutnya yang terakhir ada prasasti Terep. Isi prasasti Terep sendiri menyebutkan bahwa raja telah memberi anugerah kepada Rakai Pangaja Dyah Tumambang berkat jasanya saat raja menyingkir dari Wawatan Mas ke Katakan. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai kitab atau Kakawin Arjuna Wiwaha. Kakawin pertama yang berasal dari Jawa Timur. Karya sastra ini ditulis oleh Empu Kanwa pada masa pemerintahan
Prabu Airlangga yang memerintah di kerajaan Medang atau Kahuripan. Kakawin ini menceritakan sang Arjuna ketika ia bertapa di Gunung Mahameru, lalu ia diuji oleh para dewa dengan dikirimkan 7 bidadari. Bidadari ini diperintahkan untuk menggodanya. Dan selanjutnya ada daftar pustaka. Untuk daftar pustakanya sendiri saya mengambil materi dari kompas.com dan juga Sejarah Nasional Indonesia Kedua Zaman Kuno, Jakarta, Balai Pustaka. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.